Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 1. Kita akan membaca ayat 1, 2, dan ayat 4. Sekali lagi, 1 Korintus 1 ayat 1, 2, dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Melayani Jemaat. Mari kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama dan kita terima pesan Tuhan, berkat Tuhan melalui renungan 79 kita. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, dalam 1 Korintus 1 ini pertama kita bisa melihat bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Dan kemudian dia menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, Rasul Paulus juga tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Allah karena anugerahnya yang diberikan kepada mereka. Dan kemudian mengingatkan Paulus bagaimana pelayanannya sungguh berharga dan kemudian dia bersyukur dapat melayani jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah, dalam pasal ini ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus. Yang pertama, Paulus menegur jemaat Korintus karena adanya perpecahan dan perebutan kekuasaan di antara mereka. Ya, jadi isi surat ini ternyata ada berupa teguran juga Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di sini Paulus juga menekankan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi dan bahwa Injil adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Ya, jadi Paulus kembali ingatkan, kembali jelaskan lagi tentang hal ini kepada jemaat di Korintus. Kemudian Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipanggil Allah, dipilih Allah untuk percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu Paulus juga ingin supaya orang-orang di Korintus lebih sungguh lagi mengiring Tuhan. Dan kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Paulus melalui suratnya ini, yaitu Paulus menekankan bahwa jemaat di Korintus ini harus memegahkan diri dalam Tuhan, bukan dalam kebijaksanaan manusia atau dengan kemampuan mereka. Jadi di antara jemaat Korintus mungkin sudah ada timbul-timbul orang-orang yang kemudian mengandalkan diri sendiri, kemudian memegahkan dirinya tanpa kemudian mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus menjadi sebuah peringatan, ya, teguran, nasihat bagi jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, di sini kita melihat tujuan utama, alasan utama mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, yaitu karena pada saat itu Paulus ingin menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, ya, seperti perpecahan, ketidakdewasaan rohani, kemudian ada penyimpangan doktrin atau ajaran dan sebagainya. Dan kemudian alasan yang lain kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus, yaitu karena Paulus ingin meneguhkan iman jemaat Korintus ini. Ya, kemudian Rasul Paulus juga ingin terus memberikan nasihat kepada mereka, mendorong mereka untuk tetap hidup dalam kesetiaan dan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Oleh sebab itu inilah surat dari Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dalam pasal ini Bapak Ibu. Dan kemudian apa interpretasinya, ya? Apa yang dapat kita pelajari dari pasal ini, dari 1 Korintus 1 ini?
Nah, dalam bagian observasi tadi sudah disebutkan Bapak Ibu bahwa salah satu alasan Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus adalah untuk membahas dan menyelesaikan berbagai masalah problema yang saat itu terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, dan di sini kita melihat ini adalah tindakan yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Rasul Paulus itu benar-benar memberi dirinya untuk melayani jemaat Tuhan. Ketika dia sudah memberitakan Injil, dia sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, Rasul Paulus tidak meninggalkan jemaat-jemaat itu begitu saja. Tapi Rasul Paulus tetap mengawasi mereka, tetap membimbing mereka, kemudian tetap mendampingi jemaat Tuhan di dalam pengiringan mereka terhadap Kristus. Bahkan jika ada masalah atau ada perselisihan yang terjadi di tengah-tengah jemaat tersebut, maka Rasul Paulus tetap turun tangan membantu untuk menangani setiap kasus-kasus yang ada. Nah, tentunya dengan hikmat Tuhan dan juga dari urapan Roh Kudus, maka Rasul Paulus dimampukan untuk membantu setiap jemaat-jemaat tersebut, ya, untuk menghadapi segala peristiwa ataupun hal-hal masalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi Rasul Paulus benar-benar memberi dirinya untuk melayani jemaat. Memang dia melayani Tuhan, ya, tapi bentuk pelayanannya adalah dia melayani jemaat, menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak sampai di situ saja, tapi tetap membimbing mereka, mengawasi mereka, dan terus mengingatkan, menasehatkan untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang mulai melenceng, dibenarkan kembali, diberitahu kembali oleh Rasul Paulus. Jadi sangat luar biasa Rasul Paulus ini di dalam melayani jemaat. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu dari seorang Paulus, yaitu Paulus ini adalah seorang yang tulus melayani jemaat Tuhan, ya. Kita tentunya sadar dan tahu bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kewajiban, ya. Kita sebagai umat Tuhan harus melayani Tuhan. Namun ternyata kita juga harus melayani jemaat, Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan pun memakai kita untuk melakukan hal ini, yaitu untuk melayani jemaat tersebut. Dan sama seperti Rasul Paulus ini, dia melayani Tuhan, dia memberitakan Injil, tetapi Paulus mengerjakan hal ini melalui pelayanannya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan Paulus tidak hanya fokus di dalam bait Allah untuk kemudian melaksanakan peribadatan saja, tetapi kita melihat bagaimana Paulus berkeliling mendatangi banyak tempat untuk kemudian menjangkau dan melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Nah, jadi kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus ini Bapak Ibu, saling melayani dengan sesama jemaat Tuhan yang lain. Kita memang melayani Tuhan, mempersembahkan pujian, ibadah kepada Tuhan, tapi kita juga perlu melayani sesama jemaat. 1 Petrus 4 ayat 10 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebagai tanda kebajikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani yang berbeda-beda dari Roh Allah. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi, setiap orang bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Ya, Bapak Ibu, ayat yang sangat luar biasa. Ya, dalam ayat tadi mengatakan bahwa kita ini sudah diberikan kemampuan rohani, karunia daripada Allah yang semuanya itu berbeda-beda, ya. Dan kita harus menggunakan setiap hal tersebut untuk melayani satu sama lain. Ini sudah diberitahukan oleh Tuhan, ya, menjadi tanggung jawab kita. Dan kita harus bertanggung jawab kemudian menggunakan kemampuan rohani yang Roh Kudus sudah berikan untuk kita saling memberkati satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita juga semakin belajar Bapak Ibu. Kita mengerti dari ayat firman Tuhan tadi, kita melihat bagaimana ternyata benar Allah memakai kita untuk menjadi pelayan, untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama jemaat Tuhan. Dan tentunya seperti Rasul Paulus yang dimampukan Roh Kudus, maka kita pun juga pasti akan dimampukan Roh Kudus. Dan melayani sesama jemaat Tuhan itu seperti apa? Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu. Praktek melayani sesama jemaat Tuhan yang dapat kita lakukan. Banyak Bapak Ibu, kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling menguatkan dan menasehati satu sama lain.
saling bertegur sapa. Ya, mungkin di dalam gereja kita datang, saling bertegur sapa, saling bersalam-salaman. Kemudian setelah pulang gereja pun juga sama. Atau kita bertemu di luar gereja, tetap saling bertegur sapa. Itu pun bentuk pelayanan kita. Kemudian saling berbagi. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah mempraktekkan hal ini dan terus lakukan, saling berbagi dengan sesama umat Tuhan. Kemudian saling bercengkrama ya, bersama saling bercerita ya, mungkin kalau bertemu tidak hanya diam-diam saja tapi saling menyapa dan kemudian ajak berbicara satu sama lainnya, menanyakan kabar ya. Dan juga kita bisa saling berbagi atau sharing pengalaman ya, atau kesaksian hidup yang dapat memberkati satu sama lain. Ya, kita lakukan ini di setiap grow yang ada Bapak Ibu ya. Kemudian bisa pelayanan itu bisa berupa kunjungan ya, atau pelayanan besuk. Ya, itu pun juga hal yang kita bisa lakukan dalam melayani sesama. Kemudian juga menyampaikan firman Tuhan, baik lisan maupun tulisan Bapak Ibu ya. Saat ini dengan media sosial kita bisa kirimkan ayat firman Tuhan atau renungan-renungan firman Tuhan yang kemudian bisa dinikmati oleh jemaat Tuhan yang lainnya. Dan kemudian pelayanan kepada sesama itu juga bisa memberi bantuan sesuai dengan yang diperlukan, namun juga sesuai dengan kemampuan kita ya. Entah itu Bapak Ibu mau membantu mengantarkan pergi ke gereja, atau membantu untuk menjemput, atau ada hal-hal lain yang kita bisa bantu dan jemaat lain sedang membutuhkannya, kita bantulah ya dengan apa yang kita bisa lakukan. Kemudian mengajak, mendorong untuk lebih dekat dengan Tuhan ya, dalam itu ibadah, pelayanan ya, persekutuan ya. Mari kita mau ajak, dorong orang-orang di sekitar kita, orang yang sudah kita kenal, umat-umat Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita bawa mereka sambil kita doakan, sambil kita ajak ya, sambil kita terus ayomi mereka ya, rangkul mereka untuk semakin dekat kembali kepada Tuhan. Dan kita akan melihat dari pelayanan kita, dari kita melayani sesama jemaat, maka hidup kita akan menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga atau kesaksian yang lainnya, Bapak Ibu dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami melayani Tuhan dan juga melayani jemaat Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan boleh membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kiranya hal itu dikalungkan pada leher dan dituliskan pada loh hati. Maka kami akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.